pemberhentian kepala desa. Mungkin saja Bupati Sapuan itu memberhentikan sementara. Kalau diberhentikan sementara itu diperbolehkan dengan alasan misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab di channel YouTube Ram Law Office pada segmen diskusi hukum. Sore ini saya mengajak kepada Sobat Ram semua untuk berdiskusi terkait dengan topik kita adalah pemberhentian kepala desa. Kenapa? Karena banyak juga yang bertanya sebenarnya, tetapi saya belum sempat membuatkan video, tetapi karena kebetulan di salah satu wilayah atau kabupaten kelahiran saya, yaitu Kabupaten Mukumuko, sekarang saya mengamati media sosial itu lagi heboh-hebohnya memberitakan tentang pemberhentian kepala desa yang mana oknum kepala desa ini diduga ya korupsi dana desa. Nah, yang lebih heboh lagi, oknum kepala desa ini seorang perempuan dan bupati, yaitu Bapak Sapuan, memberhentikan yang bersangkutan tanpa proses atau menunggu proses persidangan pidananya berjalan atau diputuskan atau ingkrah seperti itu. Jadi, satu sisi saya salutkan kepada Bapak Bupati Sapuan, tujuannya saya rasa baik ya. Bagaimana sistem pemerintahan di daerah itu, terutama di pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa, harus bersih agar dana desa ini ya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum kepala desa yang tidak bertanggung jawab. Karena ya jujur saja, banyak juga masyarakat-masyarakat di desa yang mohon maaf ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum kepala desa ini dengan membuat program-program fiktif. Nah, mereka yang mendapatkan keuntungan atau uang daripada uang dana desa ini. Banyak kasus korupsi uang desa ini bisa dilihat dari setiap tahun itu ada saja kepala desa yang ditangkap atau diproses secara pidana itu. Satu sisi saya salutkan kepada Bupati Haji Sapuan, mungkin tujuannya baik, tetapi saya juga belum tahu, saya juga belum lihat SK-nya apakah benar pemberhentiannya itu bunyinya atas dugaan korupsi dan desa, saya nggak tahu. Saya rasa para pengamat hukum ya yang memberikan statement-statement yang tidak pas ya, yang belum dilihat SK-nya, mungkin perlu melakukan tabayun lah, meng-cross-check kebenarannya kepada Bupati. Benar nggak seperti itu SK-nya? Jangan-jangan nggak seperti itu bunyinya. Sehingga dalil yang disampaikan ya, di dalam SK itu mungkin berbeda seperti itu. Nah, saya mendapatkan berita di media di website radarbumipekal.id. Nah, ini saya lihatkan kepada Sobat Ram. Ya, yaitu intinya judulnya pengamat hukum sebut keputusan pemberhentian Kades tindakan yang memalukan. Ini pengamat hukum, bahasanya tindakan memalukan. Jadi dalam hukum itu ya mungkin pengamat hukumnya ya mohon maaf ya, bahasanya tidak pas kalau digunakan bahasa yang memalukan. Ya mungkin bisa menggunakan bahasa cacat secara prosedur misalkan. Ya itu perlu disampaikan seperti itu dengan bahasa-bahasa hukum. Bukan bahasa-bahasa yang memalukan, itu bukan bahasa hukum yang benar menurut hemat saya seperti itu. Terkait dengan pemerintahan desa, sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Banyak hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan ini, mulai dari proses pemilihan kepala desa, kemudian pemberhentian, dan juga aturan mengenai tanggung jawab atau tugas daripada pemerintahan desa itu sendiri. Kalau kita pahami secara bersama mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa itu secara teknis telah diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.
yang mulanya itu peraturan nomor 82 tahun 2015, kemudian diubah nomor 66 tahun 2017. Nah, itulah aturan yang terbaru terkait dengan proses pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Nah, kepala desa ini siapa sih sebenarnya? Kepala desa itu adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Dan melaksanakan juga tugas dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Itu adalah kepala desa yang dipilih oleh masyarakat. Di dalam undang-undang itu, pemberhentian kepala desa itu tidak bisa dilakukan tanpa alasan hukum yang kuat. Butuh namanya alasan hukum yang diatur oleh undang-undang. Di dalam peraturan perundang-undangan, pemberhentian kepala desa itu dapat terjadi dengan berbagai alasan. Ada 3 alasan yang bisa, yaitu yang pertama, apabila kepala desa ini meninggal dunia. Tentu secara hukum dia sudah berhenti menjabat sebagai kepala desa. Yang kedua, ada namanya atas permintaan sendiri dari kepala desa atau mengundurkan diri. Jadi dia bisa mengajukan permohonan pengunduran diri, maka semenjak diterimanya atau dikabulkannya permintaan pengunduran diri itu, maka yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Dan yang ketiga, yaitu diberhentikan. Nah, inilah yang akan menjadi topik kita yang harus kita kupas secara mendalam, bahwa kebijakan pemerintah daerah untuk memberhentikan atau katakanlah kepala desa ini diberhentikan, itu ada beberapa alasan juga. Yang pertama, alasan kalau masa jabatannya berakhir, maka kepala desa ini harus diberhentikan. Yang kedua, apabila kepala desa itu tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap misalkan ya, secara berturut-turut sampai dengan 6 bulan. Mungkin karena faktor yang bersangkutan sakit mengakibatkan baik fisik maupun mentalnya ya. Baik fisik maupun mentalnya tidak berfungsi secara normal. Yang dibuktikan ya tentu dengan surat keterangan dokter yang berwenang untuk mengeluarkan surat itu, dan atau bisa jadi kepala desa ini pergi dari desa itu tidak tahu keberadaannya selama 6 bulan. Ini bisa dijadikan sebagai alasan. Berikutnya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Nah, kemudian melanggar larangan sebagai kepala desa. Dan juga alasan berikutnya adanya perubahan status desa menjadi kelurahan misalnya, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 desa baru. Atau bisa juga dengan penghapusan desa. Kalau desa itu dihapus, ya secara hukum tidak ada lagi jabatan. Jadi yang bersangkutan secara hukum akan diberhentikan. Nah, kemudian tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan atau ya sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Inilah yang menjadi pro dan kontra di pemerintahan Kabupaten Mukomuko, bahwa asumsi dari legislatif ya, anggota DPR bersama dengan beberapa pengamat hukum itu menyampaikan bahwa tidak tepat atau katakanlah tadi memalukan kalau memberhentikan kepala desa dengan alasan belum ada putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi saya juga tidak menyalahi itu, mungkin ya rumor atau isu yang beredar itu mungkin itu, tetapi secara prinsip mungkin ada hal-hal yang lain yang dilanggar. Misalnya tadi melanggar larangan sebagai kepala desa misalkan ya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Mungkin itu yang termuat di dalam SK-nya. Kalau seandainya tidak membaca SK-nya itu dengan benar dan teliti, tentu akan menjadi salah juga ketika diekspos di media bahwa tindakan itu memalukan. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Bupati Sapuan, Kabupaten Mukomuko ini sudah sesuai dengan aturan hukum. Kepala desa itu juga sebenarnya bisa diberhentikan sementara oleh Bupati atau Wali Kota ya. Karena pertama
tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Yang kedua, melanggar larangan sebagai kepala desa. Yang ketiga, dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Dan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Jadi kalau saya tidak bisa menyimpulkan apapun, mungkin saja Bupati Sapuan itu memberhentikan sementara. Kalau diberhentikan sementara itu diperbolehkan dengan alasan misalkan ditetapkan sebagai tersangka. Jangan-jangan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sudah sebagai tersangka, boleh diberhentikan sementara sampai nanti ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Kalau seandainya dia tidak bersalah, kepala desa ini, maka diangkat kembali. Tapi kalau seandainya bersalah, ya maka akan dilakukan pemberhentian secara tidak hormat, ya. Bahwa dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, misalkan dana desa, sudah jadi tersangka saja, maka bupati berhak untuk memberhentikan secara sifatnya sementara kepada oknum kepala desa. Jadi menurut hemat saya, tujuannya bagus agar pemerintahan di desa itu bersih, karena banyak oknum-oknum kepala desa itu kadangkala menjual tanah rakyat di desa itu, menggelapkan atau mengkorupsi uang dana desa, dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum kepala desa yang katakanlah yang masyarakatnya ya tidak begitu kritis. Nah, tindakan-tindakan ini yang perlu diawasi oleh masyarakat desa, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum kepala desa. Kalau ada oknum-oknum kepala desa ini menjual tanah, lahan, kemudian juga melakukan tindak pidana korupsi, maka laporkanlah. Karena itu adalah yang terbaik, dan saya rasa masih banyak anak-anak muda yang berintegritas, yang bisa dipercaya untuk membangun desa. Jadi, sudah saatnya ibarat kata masyarakat itu lebih terbuka untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi itu penjelasan singkat saya, semoga ini bermanfaat untuk kepala desa yang berada dimanapun, termasuk di wilayah kabupaten saya Mukomuko. Jadilah pejabat desa yang bersih, berintegritas, bangunlah desa, dan bangunlah masyarakat di sana, karena itulah yang akan menjadi ladang amal kita untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih Sobat Ram semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.